Apa jadinya jika pesawat tempur bisa berpikir sendiri? Jika jet mampu mengendalikan drone, menembus radar musuh, dan memutuskan siapa yang harus diserang tanpa perintah manusia, siapa yang akan memegang kendali langit dan dunia? Langit masa depan tak lagi ditentukan oleh kecepatan atau senjata terbesar. Kini, medan perang udara ditentukan oleh kecerdasan. Jet tempur generasi ke-6 bukan sekadar pesawat, mereka adalah pusat komando terbang, algoritma pembunuh, dan simbol supremasi global. Amerika, China, dan Eropa sedang bertarung dalam senyap. Bukan hanya untuk menguasai udara, tapi juga tatanan dunia baru. Tonton video ini hingga akhir, karena di balik setiap mesin terbang generasi ke-6, tersimpan ambisi besar dan konsekuensi yang tak bisa kita abaikan. Sejak zaman Perang Dunia Pertama, jet tempur telah berevolusi pesat. Dari pesawat dengan senjata mesin hingga F-15 dan F-22 yang mendominasi langit modern. Tapi kini siluet generasi baru mulai muncul, generasi ke-6. Jet tempur generasi ke-6 bukan hanya lebih cepat atau lebih senyap. Mereka memiliki satu hal yang belum pernah dimiliki pendahulunya. Kemampuan untuk melihat lebih dulu dan memutuskan lebih cepat. Apa saja yang menjadi ciri khas mereka? Stealth yang ditingkatkan, stealth plus AI otonom yang mampu membuat keputusan di medan tempur, kemampuan untuk mengendalikan dan bekerja bersama drone dalam formasi swarm, interoperabilitas dengan matra laut, darat, dan luar angkasa, serta kemampuan menggabungkan semua informasi secara real-time melalui 360 derajat data fusion. Inilah definisi baru kekuatan udara. Bukan hanya mesin perang, tapi jaringan otak terbang. Dari kawasan Indo-Pasifik, China telah bergerak cepat. Prototipe yang disebut-sebut sebagai J-36 kini menjadi fokus utama kekuatan udara mereka. Dijuluki Monster Pasifik, J-36 dirancang bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Dengan radius tempur hingga 1.500 mil laut, stealth hybrid, payload internal hingga 10.000 pon, dan kemampuan mengendalikan drone secara tandem dari kokpit ganda, jet ini dikembangkan untuk menantang dominasi Amerika di Pasifik Barat. Bayangkan sebuah formasi yang melintasi Laut Cina Selatan, mengawal pembom siluman seperti B-21 Raider, melumpuhkan pertahanan udara musuh sebelum pilot lawan sempat menyadari kehadirannya. Bagi Beijing, ini bukan sekadar jet, ini adalah sinyal politik, kekuatan strategis, dan simbol kedaulatan udara baru. Tapi tentu saja, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Di balik pagar pangkalan udara rahasia, lahir sebuah proyek bernama NGAD, Next Generation Air Dominance. Hasilnya adalah F-47, jet tempur siluman paling ambisius dalam sejarah. F-47 bukan hanya lanjutan dari F-22 dan F-35. Ia adalah sistem pusat kendali udara, lintas domain, mampu terhubung ke kapal induk, satelit orbit rendah, dan bahkan komando darat. Semuanya dalam satu layar kokpit digital. Dengan kecepatan Mach 2+, jangkauan 1.000 mil laut, senjata energi terarah, dan AI yang mampu mengordinasikan loyal wingman tanpa pilot, F-47 dirancang bukan untuk bertempur, tapi untuk mengendalikan pertempuran. Bagi Amerika, F-47 adalah manifestasi superioritas mutlak, teknologi, strategi, dan kecerdasan dalam satu kesatuan. Dari arah barat, Eropa menawarkan pendekatan berbeda, kerja sama multinasional, proyek JCAP, Global Combat Air Program,
melibatkan Inggris, Italia, dan Jepang. Nama depannya Tempest. Tempest bukan sekadar pesawat, ia adalah laboratorium terbang untuk kolaborasi internasional. Dengan kanopi transparan, dashboard holografik, komunikasi kuantum, dan sistem human AI teaming, jet ini mewakili masa depan peperangan yang tidak hanya efisien, tapi juga terkoordinasi secara etis. Kemampuannya untuk menjelajah Atlantik tanpa henti dan beroperasi dalam kerangka NATO menjadikan Tempest bukan alat dominasi, melainkan simbol kohesi keamanan transnasional. 3 kubu, 3 filosofi, dan 3 pendekatan berbeda. Amerika dengan teknologi yang solid dan infrastruktur militer terbesar. China dengan efisiensi regional dan produksi cepat. Eropa dengan integrasi antar sistem dan pendekatan multilateral. Jika dibandingkan, F-47 unggul dalam komando lintas domain dan AI latency terendah. J-36 memiliki stealth regional terbaik dan payload besar. Tempest menawarkan komunikasi kuantum dan koordinasi internasional paling fleksibel. Namun pertanyaannya bukan hanya siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih memahami kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Di medan perang masa depan, keputusan bisa dibuat dalam milidetik oleh kecerdasan buatan. Tapi, apakah kita siap menyerahkan hidup dan mati pada algoritma? Apa yang terjadi jika AI salah identifikasi? Atau jika sistem diretas oleh musuh? Dalam dunia penuh otomatisasi, risiko tidak hanya datang dari rudal, tapi dari kode yang menyesatkan. Keputusan untuk menembak bisa diambil tanpa seorang pun menyadarinya. PBB, Konvensi Jenewa, dan banyak lembaga internasional kini mulai mempertanyakan, apakah kita sudah benar-benar siap membiarkan AI menjadi algojo? Karena pada akhirnya, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tapi oleh tanggung jawab moral. Amerika, China, dan Eropa tahu siapa yang menguasai langit akan menguasai masa depan. Tapi pada akhirnya, langit hanyalah ruang kosong yang akan diisi oleh keputusan kita. Karena dalam kesunyian udara tipis di ketinggian 50.000 kaki, bukan jet atau drone yang paling berat membawa beban, melainkan tanggung jawab manusia atas semua yang ia ciptakan. Dan inilah akhir dari eksplorasi kita tentang perlombaan jet tempur generasi ke-6 yang tengah membentuk masa depan perang udara. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru tentang teknologi militer global, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten-konten mendalam lainnya tentang geopolitik, militer, dan masa depan pertahanan dunia. Channel ini akan terus menghadirkan analisis tajam, data terpercaya, dan narasi berkualitas seperti ini langsung ke layar Anda. Dari langit Pasifik hingga laboratorium rahasia NATO, kita akan terus menelusuri kekuatan di balik kabut peperangan modern. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jaga nalar, jaga penasaran, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Karena dunia terus berubah, dan hanya mereka yang siap yang akan bertahan. Tetap di channel ini, tempat di mana strategi bertemu realita.